Selamat sahabat, topik pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang 10 anak darah. 10 anak darah. Kalau saya lihat pada pagi hari ini banyak wanita ya. Dan pria mungkin tidak Ada seperlimanya kayaknya. Ya, mungkin di sorga nanti lebih banyak wanita daripada laki-laki. Mirip-mirip dengan pembahasan kita pada pagi hari ini tentang 10 anak darah. Nah, cerita ini sudah sangat sering kita dengar ya. Bahkan tanpa kita baca kembali pun kita sudah ada di dalam pikiran kita tentang 10 anak darah. Tapi saya mau tanya, apa ada di sini yang belum pernah dengar tentang perumpamaan Yesus tentang 10 anak darah? Ada yang belum pernah dengar? Oh, satu. Oke. Pak siapa? Pak Samsul. Nah, karena Pak Samsul belum pernah dengar, mari kita baca kembali cerita ini. Terdapat di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Kebaca nggak ya dari belakang ya? Kalaupun tidak terbaca, Anda bawa Alkitab, kita buka di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Oh, kalau ada yang butuh Alkitab, kita ada Alkitab di sini. Oke, kalau masih ada yang belum dapat, Matius adalah buku pertama di Perjanjian Baru. Ya, buku pertama di Perjanjian Baru. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Ada yang belum dapat? Belum dapat Alkitab, belum dapat Matius pasal 25? Sudah semua? Mari kita baca sama-sama. Ayat 1. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana ya. 5 bodoh, 5 bijaksana. Bukan 5 bodoh, 5 pintar ya. 5 bodoh, 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak bawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi ada cadangan minyak yang dibawa. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di sana." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli minyak maksudnya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, ini maksudnya gadis-gadis yang bodoh ini, udah selesai mereka beli minyak, datang dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Karena tadi pintunya sudah ditutup. Tapi ia menjawab, ia di sini adalah orang yang ada di dalam perjamuan kawin itu. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, mari sekali lagi kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa dalam sorga, kami mau belajar akan pelajaran tentang 10 anak darah yang Tuhan berikan melalui perumpamaan di dalam Matius pasal 25. Dalam segala keterbatasan kami, biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami. Membawa kami, mengangkat hati dan pikiran kami, agar supaya kami mengerti. Dan di atas segalanya kami boleh lebih dekat kepada Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, biarlah Engkau yang berbicara, dan kami semua akan mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang pertama yang kita perlu tahu adalah kira-kira apa lambang daripada gadis. Ini kita cerita bahwa perumpamaan ini adalah lambang, ya, bukan sesuatu yang sebenarnya. Jadi merupakan suatu perumpamaan. Jadi kita mau tahu nih, apa lambang daripada anak darah itu? Ada yang tahu? Ya, jemaat ya. Nah, ini ada beberapa ayatnya di Efesus pasal 5 ayat 23 sampai 32. Paulus secara jelas menyamakan hubungan suami istri dengan Kristus, dan jemaatnya disebut mempelai perempuan yang tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Jadi beberapa ayat memberikan satu dasar untuk kita mengambil satu keputusan bahwa gadis atau anak darah ini melambangkan gereja, melambangkan umat Tuhan. Ya, Wahyu 12 ayat 1 dan 17 menunjukkan bahwa perempuan yang berselubung matahari ini lambang daripada umat Allah dan gereja. Ya. Perjamuan kawin anak domba juga melambangkan mempelai perempuan. Ya, jadi Anda boleh lihat, boleh catat, kita tidak terlalu banyak fokus di sana, tapi kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa gadis 10 anak darah ini melambangkan akan umat Tuhan. Ya. Jadi 5 gadis yang bijaksana melambangkan gereja, ya, umat Tuhan. 5 gadis yang bodoh melambangkan gereja juga, ya. Jadi ini tidak bicara mengenai orang yang tidak kenal Tuhan, orang di luar sana, enggak. Ini bicara mengenai umat Tuhan. Nah, Matius pasal 25 ini bicara mengenai tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Kalau kita mau lihat latar belakang dari Matius pasal 24 dan Matius pasal 25 itu bicara tentang kedatangan Yesus. Ya. Jadi murid-muridnya bertanya, "Tuhan, kalau misalkan waktu kedatangan Yesus, waktu kiamatnya dunia ini apa sih yang akan terjadi?" Nah, Yesus mulai cerita akan ada perang, akan ada badai, akan ada sakit penyakit, gempa bumi dan lain sebagainya, itu di Matius pasal 24. Lalu masuk 25 tentang bicara mengenai kedatangan Yesus akan seperti apa. Ya, akan seperti apa. Jadi kita lihat di sini menceritanya adalah tentang 10 anak darah sementara menantikan mempelai. Jadi kalau kita lihat cerita ini dan lambang daripada gadis ini, jadi ini menggambarkan sedikit banyak umat Tuhan yang sementara menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini adalah wanita-wanita ini atau para gadis ini yang 10 ini sedang menantikan akan mempelai pria. Nah, dari 10 anak darah yang sementara menyongsong mempelai prianya, ada beberapa kesamaan dan ada beberapa perbedaan, ya kan? Ya. Kira-kira lebih banyak samanya atau lebih banyak bedanya? Samanya ya. Nah, mari kita lihat. Ini 10 anak darah yang menyongsong mempelai pria itu maksudnya semua sama-sama apa gitu ya? Sama-sama perempuan, sama-sama perempuan gitu ya. Sama-sama perempuan ya. Nah, makanya ini ada 10 ya, di sini banyak wanita. Jadi saya nggak tahu kenapa Tuhan Yesus melambangkan pakainya perempuan ya. Sama-sama punya pelita. Ada yang tahu apa lambang daripada pelita? Firman, ya kan? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan
terang bagi jalanku, ya. Apalagi kalau gelap butuh pelita, ya. Lalu mereka sama-sama tunggu mempelai, ya kan? Saudara, pekerjaan yang paling membosankan itu adalah pekerjaan menunggu. Lalu mereka tunggu, ya. Terus udah gitu mereka sama-sama dengar seruan tengah malam itu kan? Pas yang dikatakan mempelai datang gitu. Itu yang dengar cuma 5 yang bijaksana. Semua dengar, ya kan? Semua dengar, tidak ada yang tidak dengar. Tapi hanya yang bodoh yang ketiduran. Oh, berarti Anda nyimak. Ya, semua tertidur. Nanti kita akan ke sana. Saya coba pikir ya, saya coba mencari tahu kenapa 5? Kenapa 5 bijaksana dan 5 yang bodoh? Tuhan Yesus bisa bilang 1 bodoh, ada 2 yang nunggu. 1 bodoh, 1 bijaksana, bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa mesti 5? Udah banyak gitu ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya menyadari bahwa sepanjang Alkitab, cerita di dalam Alkitab, sepanjang sejarah manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu berada di dalam pengaruh daripada lingkungannya. Ya, pengaruh daripada lingkungannya. Jadi akan sangat sulit Anda adalah seorang yang bodoh di antara orang-orang yang bijaksana. Kira-kira bisa diterima nggak? Lingkungan Anda akan mendefinisikan siapa Anda. Ya kan? Itu sebabnya banyak seminar-seminar yang mengajarkan bahwa kamu harus kalau mau jadi orang kaya, bergaulah dengan orang kaya. Mau jadi orang sehat, bergaulah dengan orang sehat. Kalau Anda kepengen sehat lalu bergaul sama orang yang suka kuliner, agak nggak matching nih. Iya kan? Iya kan? Dan itu yang menjadi pesan yang selalu dibawa oleh Klub Sehat kan, maksudnya pelayanan daripada CMC gitu. Kita justru bagaimana caranya kita membuat satu komunitas sehingga orang yang sudah belajar tentang kesehatan tidak hilang begitu saja. Karena gimana? Oh, dia udah makan sehat ya, makan ubi, makan singkong, makan lentils, makan kacang-kacangan, makan biji-bijian. Pulang ke rumah, istrinya bikin gorengan, ya kan? Anaknya makan samcan bak gitu kan. Gimana caranya mau ngikut? Iya kan? Paling cuma butuh 1-2 habis itu nanti kembali lagi. Nah, jadi itu 5 bijaksana dan 5 bodoh. Jadi apa yang kita lakukan itu berpengaruh terhadap orang yang di samping kita. Apa yang orang yang di samping kita lakukan itu berpengaruh pada kita. Jadi tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Ya. Itu sebabnya pengaruh kita dan pengaruh orang lain akan membuat apakah kita akan menjadi bijaksana atau bodoh. Walaupun itu sama-sama berada di dalam lingkungan umat Tuhan. Ya kan? Masuk akal ya? Tadi kenapa 5? Sekarang bijaksana sama bodoh. Ya. Sebenarnya apa sih bedanya? Apa yang membedakan antara bijaksana dan bodoh? Minyaknya. Sama-sama. Oh, ini benar juga sih. Kan dia mikir ya, oh ini harus ke depan dia harus bawa minyak lebih banyak ya. Mungkin yang satu sekarang minyak mahal, jadi irit gitu ya. Waktu kita kecil ya,
Kita sering dengar ya, masih ingat ya? Si bodoh, ya kan? Cuma salahnya itu ini si pintar ya, bukan si pintar, si bijaksana. Itu cerita tentang apa sih? Mendirikan rumah, ya kan? Si bodoh dirikan rumah di mana? Di pasir. Si bijaksana dirikan rumah di batu. Ada banyak orang yang berpikir bahwa kayak gini nih kan? Ini nih. Yang satu dirikan rumah di atas pasir pinggir pantai. Ya kan? Yang satu dirikan rumah di atas batu. Ini salah, Saudara. Ya. 5 yang bodoh nih nggak sebodoh gini amat gitu loh, maksudnya bangun. Ini sih keterlaluan lah ya kan. Bangun rumah di pinggir. Nggak usah tunggu banjir, nggak usah tunggu badai, udah pasti hilang, ya kan? Nah, mari kita coba buka di dalam Matius pasal 7 ayat 24. Matius pasal 7 ayat 24. Ayat 24 sampai 27. Ada yang boleh bantu bacakan dengan keras? Udah, nggak apa-apa yang udah berdiri. 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke. Jadi apa yang membedakan antara bijaksana dengan bodoh? Apa yang membuat bijaksana dengan bodoh sama atau beda? Yang bijaksana dengar, yang bodoh enggak? Enggak. Dua-dua dengar, ya kan? Nah, dua-dua dengar, tapi katanya apa? Satu melakukan, satu tidak. Sesederhana itu. Satu melakukan, tapi dua-dua dengar. Ya, 10 gadis ini semua dengar, tapi tidak semua melakukan. Karena untuk melakukan itu tidak mudah. Seringkali apa yang dituliskan di dalam Alkitab, apa yang kita pelajari, tidak cocok, tidak matching dengan keadaan yang kita temukan. Sehingga melakukannya itu butuh pengorbanan, butuh iman. Tapi kalau melihat itu kita akan berpikir kayak begini kan. Nah, mari kita buka di dalam Lukas pasal 6. Kita mau lihat lagi cerita yang sama, tapi ditulis seorang yang dengan gaya penulisan yang berbeda ya. Latar belakang Lukas ini kan adalah seorang dokter yang bukan dari latar belakang orang Israel ya, orang Ibrani. Sehingga dia menulis dengan gayanya dia. Nah, mari kita buka dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Dia boleh bantu bacakan? Kak Lili boleh. Tadi sudah sempat mau baca. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu.
Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandainya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Lihat bedanya. Lukas bilang, ketika dua orang bodoh dengan bijaksana ini, katanya dikatakan kalau orang yang dengarkan dan lakukan, dia itu sama seperti orang yang mendirikan rumahnya. Apa tadi? Kita baca lagi. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Nah, kalau kita mau bangun rumah, yang pertama yang kita mesti bikin yang apanya dulu? Fondasi. Ada yang bikin atapnya dulu? Enggak ada, saudara. Enggak ada yang bikin atapnya duluan, ya kan? Mesti fondasi dulu. Ya, saya ingat waktu itu papi saya mau bangun rumah. Saya kebetulan baru lulus kan. Adi, lu udah nggak ada kerjaan kan? Daripada kamu nggak ada kerjaan, sembari nunggu kan kirim-kirim lamaran ya, baru lulus kan. Kamu tungguin si tukang tuh lagi bangun rumah. Gitu. Jadi kita begitu saya sudah selesaikan, ya dana sudah ada lah ya kan, udah nggak perlu dikirim ke Unai lagi untuk bayar kuliah kan. Udah ada. Jadi kita mulai renovasi rumah. Jadi kita pindah ke rumah sebelah, rumah yang lama ini dihancurin baru dibangun baru. Jadi apa yang saya lihat, saya pikir itu waktu mereka mau bangun rumah, kan dulu kalau ingat kalau lagi pas mereka bangun ini kan pakai paku bumi itu, jedung. Saya tanya sama si tukang, ini kenapa nggak pakai gini? Oh itu berlebihan. Kalau bikin jedung itu satu komplek bisa rubuh nanti. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka pakai bambu ya. Jadi sepanjang mungkin beberapa minggu pertama, dan saya lihat itu yang paling lama dilakukan adalah mereka mulai gali, lalu mulai pasang pancangnya bentuknya itu bambu. Jadi beli bambu banyak, baru diketok sampai masuk ke dalam. Baru setelah itu baru mulai pasang turun batu. Jadi supaya apa? Supaya rumahnya ini tidak turun ya, tidak ambles gitu kan. Karena kami tinggal di Jakarta Utara, jadi airnya agak-agak payau gitu kan. Dan dekat sama laut gitu ya. Jadi mungkin akan mudah untuk turun. Jadi itu yang dilakukan. Dan saya lihat mereka mengambil banyak waktu untuk betul-betul gali. Terus udah gitu yang menarik adalah waktu gali ini nggak segampang ini dibilang bahwa ketika gali terus dapat batu terus langsung pasang. Enggak. Waktu gali keluar air, saudara. Ini makin susah karena airnya mesti dikeluarin dulu kan, sampai bisa masuk. Nah balik lagi ke sini ya. Itu yang pertama, orang yang pintar adalah dia gali dalam-dalam sampai dapat batu baru dia pasang fondasi. Perhatikan barang siapa yang dengar perkataan tapi tidak melakukan. Dia bilang apa? Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ini adalah sama seperti seorang yang dia begitu bangun langsung pasang keramik. Ya kan? Semen, pasang keramik. Terus pasang tiang. Kalau ditanya sama kita, cepat mana? Tapi saudara, kalau dilihat dari atas kayak begini, hilang. Waduh. Nah, kayak begini. Sama. Ini waktu selesai. Tapi waktu bangun, yang mana yang bangun duluan? Yang mana yang lebih cepat? Yang gak pakai fondasi. Kelihatan di atas sama, tapi dia lebih cepat. Kita, kalau kita mau mendengar lalu kita melakukan,
Nggak bisa, saudara, 1 tahun itu satu Alkitab selesai, nggak bisa. 1 perikop aja mau kerjain aja susahnya setengah mati. Bergumul dulu, Tuhan saya nggak bisa yang ini. Tuhan saya nggak bisa yang ini. 1 perikop. Saya masih ingat di kampus kita itu ada baca Alkitab semalam suntuk. 3 hari selesai. Saya nggak tahu sih berguna apa enggak sama yang baca sih. Niat memang, niat. Tapi apakah itu betul-betul kita resapi dan kita lakukan? Dan melakukan itu susah, nggak gampang, betul ya? Atau cuma saya aja yang merasa susah? Ya, ini yang di sini udah tadi di sekolah sahabat tadi kan, kita siap nggak nih kalau Yesus sudah datang? Ada yang bilang, wah saya siap. Yang lain, aduh kayaknya saya belum siap nih, dosa saya masih banyak nih gini-gini. Kenapa nggak siap? Siap dong, gitu kan. Semangat. Ya kan? Nah, sementara ketika kita, nih anggap nih misalkan saya bijaksana nih kan, yang sana bodoh kan. Saya kan mau bangun rumah nih kan, saya bangun rumah gali, dia udah pasang keramik kan. Gali, saya baru kena keluar air lagi kan, buang dulu airnya. Dia udah pasang tembok udah naik gitu kan. Saya pasang keramik, dia udah tutup atap. Ya kan? Saya baru pasang tembok, dia udah selamatan. Terus gimana rasanya saya? Wah, kira-kira down nggak? Down nggak? Kita udah kerja, Tuhan kayaknya kok saya tuh sudah saya berusaha loh Tuhan. Bukan saya nggak berusaha, saya berusaha untuk ikut Tuhan. Sementara yang sana udah kemana-mana gitu kan, udah khotbah di mana-mana gitu kan. Yang sini, aduh saya masih bergumul dengan masalah saya yang satu ini yang nggak beres-beres. Discourage kan. Semua orang lihat, wah yang itu bijaksana itu. Ini yang bodoh nih kan. Lama banget nggak tumbuh-tumbuh gitu kan. Tapi ibarat kata pohon ya. Ada pohonnya yang numbuhnya lama banget. Tapi kalau nanam toge sih cepet, 3 hari sih jadi. Tapi coba kalau tanam pohon mangga gitu ya, tahunan baru keluar. Yang sana, yang pohon toge udah 50 kali muter terus. Ya sini nggak naik-naik, nggak tumbuh-tumbuh. Dan kita sedih ya. Kita bergumul sama Tuhan. Tapi bukan itu isunya. Memang apa yang dilakukan orang bijaksana itu dengan segala macam pergumulannya, ya memang harus begitu. Di luar kelihatannya sama. Tapi apa yang akan membedakan mereka semua? Kalau badai datang. Kalau di dalam cerita perumpamaan ini nanti, kalau panggilan itu datang, mempelai itu datang, baru kelihatan itu. Baru kelihatan. Kita lanjut ya. Waktu saya sampai jam berapa? 12. Oke, mudah-mudahan cepat. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua itu, lalu tertidur. Saudara, yang tertidur itu bukan cuma yang bodoh. Yang bijaksana itu juga tertidur. Karena keadaan menunggu itu lama ya kan. Kan katanya dari opa saya itu ikut kebenaran, dia sudah bilang, Tuhan Yesus sudah mau datang, Tuhan Yesus sudah mau datang. Sampai saya bentar lagi udah jadi opa nih, belum datang juga. Jadi ada masanya ketika
umat Tuhan itu tertidur karena terlalu lama menunggu. Dan itu wajar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang bilang, bukan saya yang bilang. Kadang-kadang saya merasa bahwa kita kalau ikut Tuhan itu kita punya level kerohanian selalu berada di atas puncak. Ternyata pada saat saya melihat perjalanan umat Tuhan, terkecuali beberapa orang saja, perjalanan hidup mereka, persahabatan mereka dengan Tuhan itu tidak selalu berada di atas. Ada saatnya berada di paling bawah. Ada saatnya, aduh Tuhan, berat sekali hidup ini. Ada saatnya perjalanan hidupnya itu nggak kelihatan. Ya kan? Pada saat dia bangun rumah nggak kelihatan. Kok kayaknya masih di situ-situ aja. Kita nanam pohon, ini segini-segini aja. Kurang pupuk kali, kurang pupuk. Tambahin pupuk mati dia. Tertidur dalam Alkitab, kita belajar apa sih? Mati kan? Mati. Saya tidak mau melembutkan perumpamaan ini. Oh ya enggak, kita lagi lagi low. Enggak, mati. Tertidur tuh mati. Bahkan 5 yang bijaksana tuh mati. Terima atau tidak? Sampai apa? Sampai waktu tengah malam ada seruan itu. Dan begitu seruan itu datang, ya, mungkin begitu Roh Kudus itu dicurahkan, semua langsung bangun kan? Bangun. Yang bangun cuma 5 bijaksana. Menarik ya? Semua bangun. Semua bangun. Lalu apa yang mereka lakukan? Semua bersiap. Semua bersiap untuk kedatangan. Sepertinya cerita ini mengajarkan ada masa jeda sedikit. Masa jeda dari mulai dikasih tahu seruan malam itu sampai pada akhirnya mempelai itu beneran datang. Ya kan? Enggak mempelai datang, deng, orangnya datang. Enggak kan? Ada masa sedikit. Jadi masa sedikit itu mempersiapkan si umat Tuhan ini yang 10 ini, kita harus prepare. Prepare lah mereka. Dan 5 yang bodoh ini mulai menyadari, aduh, habis loh minyaknya. Waduh, gimana nih? Temennya bilang, lu sih ketiduran. Coba lu bangun. Sama-sama tidur kok. Akhirnya kan mereka, itu yang sono tuh minyaknya masih ada gitu kan. Minta dong, minta. Bagilah sedikit. Ini bentar lagi juga datang katanya. Bagilah sedikit. Yang bijaksana ini karena dia bijaksana kan, dipikir ini tadinya lama banget datangnya gitu kan. Enggak. Lu beli aja sono sendiri gitu kan. Pergi beli sendiri. Gak bisa. Ya. Bijaksana sih bijaksana, umat Tuhan sih umat Tuhan, tapi pelit. Ya. Berarti boleh ya Pak? Kalau minta minyak boleh. Kalau minta yang lain kasih lah kalau bisa. Pada saat seruan datang, 5 gadis bodoh tidak siap. Mereka berusaha untuk siap, tapi mereka tidak siap. Mereka menyadari bahwa minyak mereka tidak cukup. Ada banyak, saya belajar bahwa minyak itu melambangkan Roh Kudus. Tapi saya lagi berpikir bagaimana caranya saya mau menjelaskan dengan sangat sederhana. Jadi begini saudara.
tugas daripada Roh Kudus itu kan apa sih? Menginsafkan, ya, mengajar, ya. Dan itu bisa dilakukan hanya ketika, jadi gini, kalau saya mau mengajar, saya mau menginsafkan, saya mau menuntun, contohnya misalkan Kak Lili, maka saya sama Kak Lili itu harus gimana? Harus kenal, harus akrab. Betul ya? Kalau orang di pinggir jalan datang sama Kak Lili, suruh Kak Lili ikut sama dia, mau nggak? Tanya dulu, ya kan? Dan itu berlaku sama, saudara. Mau Anda berada di dalam kebenaran, mau Anda tidak berada dalam kebenaran, itu sama. Sama, betul? Ya kan? Tadi si Kak Lili cerita, katanya temannya dari gereja sebelah itu ngajak, kok nggak pernah lagi datang ke sini, ya kan? Kok udah pindah nggak pernah mau datang ke sini? Sekali lu nggak tahu, saya punya sesuatu yang benar, kebenaran, ya kan? Sekarang saya mau balik, emang dia nggak merasa kayak gitu? Iya dong, emang cuma Kak Lili doang yang merasa bahwa dia punya kebenaran? Enggak lah, dia juga merasa, saya juga benar, ya kan? Saya juga mau dong ngajakin dia ke tempat saya, betul ya? Iya nggak sih? Atau cuma kita doang? Enggak kan? Artinya apa? Artinya, nah sekarang gini, kalau dia ngomong kayak gitu, emang Kak Lili mau denger? Ya kan? Terus kalau misalkan Kak Lili ngomong sama dia udah pasti mau denger? Belum tentu. Tapi kalau kenal dan dekat, kemungkinan untuk dengar lebih tinggi nggak? Oke. Jadi saya mau mengambil sebuah kesimpulan bahwa hubungan itu sangat penting. Dan di sepanjang sejarah dan di sepanjang seluruh Alkitab dari mulai Kejadian sampai Wahyu, itu semua tentang hubungan. Bagaimana Yesus merasa kehilangan, Tuhan merasa kehilangan ketika kita mengambil pilihan untuk tidak ikut dia. Dan dia akan berusaha dengan segala macam cara supaya dia bisa mendapatkan kita. Betul ya? Sama ke sini. Ya. Pada saat kelima gadis yang bodoh ini datang dan minyak itu kosong, artinya sangat sederhana. Bahwa mereka pada saat kedatangan itu, hubungan mereka belum mencapai satu titik di mana mereka siap percaya kepada Tuhan. Nah, problemnya sekarang, pada saat itu terjadi, ya kan? Pada saat itu terjadi, apakah kita bisa memaksakan mereka itu untuk percaya? Nggak bisa. Bagaimana caranya supaya bisa percaya? Ya harus kenal, ya harus akrab, ya harus dekat. Untuk akrab, kenal, dan dekat itu butuh apa sih? Butuh waktu, saudara. Butuh waktu. Kita tidak bisa percaya orang hanya dalam waktu 5 menit. Nggak bisa. Bahkan dalam tempo waktu 1 bulan pun belum tentu kita bisa percaya. Tapi di permukaan kelihatannya sama. Ya. Semua orang sama-sama pergi ke gereja, sama-sama tahu cerita tentang 10 anak darah itu terdapat di mana. Tapi kepercayaan itu tidak bisa dengan mudah didapatkan. Itu butuh waktu. Tiap hari dengar firman Tuhan tidak membuat seorang itu untuk bisa percaya. Bagaimana caranya tahu? Itu tadi dibilang. Pada saat bencana itu datang. Pada saat kedatangan Yesus. Disitulah keputusan itu akan diambil. Bagaimana? Apakah saya akan mempercayakan hidup saya kepada Tuhan yang tidak pernah saya lihat?
Dan itu tidak mudah. Kita nggak bisa bilang, waduh Kak Lili, bener loh, percaya aja sama Yesus. Pasti selamat. Bisa? Percaya aja sama Charlen, Kak Lili. Percaya deh, saya tuh udah percaya betul sama dia. Dia tuh orangnya bisa dipercaya, pinjemin aja dia duit. Sekali lu yang nggak minjemin dia duit, suruh gue yang minjemin kan? Betul, percaya tuh butuh waktu. Kita nggak bisa percaya dalam waktu yang singkat. Dan saudara, di waktu yang sudah sangat singkat itu, ketika Tuhan Yesus sudah mau datang, dan kita belum punya waktu untuk berhubungannya, untuk kenal dia, kita nggak bisa. Dan kepercayaan itu tidak bisa dikarbit. Jadi, dan kita tahu bahwa kita akan tertidur. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa siap? Supaya pada saat pintu ditutup itu kan, ketok, nggak bilang, saya nggak kenal kamu kan, gitu kan? Ya kan? Kenapa dibilang saya tidak kenal kamu? Karena nggak ada hubungan. Nah, ini satu lagi yang saya pelajari. Sangat-sangat sulit buat saya terima tadinya, tapi nggak tahu Anda mau terima atau nggak. Bagaimana caranya? Atau kenapa saya itu dekat sama adik saya? Atau kenapa saya, maksudnya seseorang itu bisa dekat dengan saudaranya? Kenapa seseorang itu bisa mempercayakan hidupnya sama saudaranya? Kenapa seseorang bisa mempercayakan hidup sama bapaknya? Hubungan darah. Kalau anak saya dibesarin sama tetangga, suruh saya ikut sama saya mau. Ini satu hal yang menarik ya. Anak kecil ya, sama emaknya itu disabetin, ya kan? Nakal disabetin, nakal diomelin. Bapaknya itu, wah kalau ketemu bapaknya main, ya kan? Tapi begitu pas orang tuanya mau pergi, kebetulan perginya itu tempatnya pisah, itu anak akan mau ikut siapa? Kok mau ikut emaknya? Padahal disabetin mulu loh. Bekelai mulu loh. Sama bapaknya senang-senang terus loh. Kenapa? Hubungan. Dan saudara, atau sama tetangga kan? Tetangga hidupnya enak kan? Anak saya kan? Ya, mumpung nggak ada nih kan, jadi bisa ngomongin bebas. Komplain mulu. Saya bilang, kalau nggak seneng, ikut sebelah, tetangga sebelah aja tuh yang kamu bilang, oh itu anaknya begini, anak, sono, sini, gua siapin, lu punya baju semua, pindah sana. Oh nggak mau. Lucu kan? Lucu. Karena hubungan. Nah, itu satu. Yang kedua adalah, hubungan itu tidak selalu berada di dalam keadaan yang baik. Saya sama adik saya udah nggak bisa kehitung berantem. Mau berantem fisik, mau berantem diem-dieman, mau berantem manipulatif, ya kan? Terus you name it lah, maksudnya tusuk dari belakang, itu semua udah dilakukan, ya kan? Kita ngomong sama orang tua kita, ini si adek ini begini-begini, padahal dia nggak lakukan itu, gitu kan? Udah pernah dilakukan. Bayangkan, coba kalau Anda digituin sama tetangga Anda, tapi ini melakukan seperti itu. Terus, apakah saya jadi benci sama dia? Oh enggak. Kalau saya mau meletakkan kepercayaan hidup mati saya, dibandingkan saya taruh itu sama Kak Lili, saya lebih baik taruh sama adik saya yang kita bekelahi terus gitu kan. Kenapa? Karena hubungan. Ada banyak orang yang
pada saat dia kayak gini. Ada satu kutipan yang katakan Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Betul atau enggak? Betul. Betul. Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Betul. Kalau gitu Anda tidak kenal Allah Anda. Betul. Anda tidak pernah kecewa sama Tuhan. Come on lah, cuma saya yang jujur berarti ya. Kalau kita tidak pernah kecewa sama Tuhan, itu artinya kita tidak punya hubungan sama Tuhan. Hubungan itu adalah, jadi gini, kalau belajar di dalam kehidupan pribadi hari demi hari, hubungan itu adalah membuka kita itu, apa ya, kalau bahasa Inggrisnya vulnerable. Kita rapuh karena kita bisa disakiti orang yang kita kasihi. Rahasia kita sama dia. Saya nih, kalau misalkan di apa ya namanya, mungkin disakiti gitu sama orang yang tetangga saya, sama saya disakiti sama adik saya, itu beda loh perasaannya. Betul nggak sih? Kalau saya minta sesuatu sama tetangga saya dan tetangga saya nggak kasih, oke. Saya minta sama orang tua saya dan orang tua saya nggak kasih, saya anggap dia nggak sayang sama saya, betul nggak? Betul. Tapi apakah begitu? Enggak. Itu di pembicaraan yang lain. Nggak kita bahas di sini. Tapi itulah hubungan. Hubungan itu adalah bukan cuma baik-baik saja, saudara. Berkelahi. Ya kan? Nggak ngomongan. Itu hubungan. Kalau Anda merasa, saya pada saat kecewa, saya nggak mau berdoa, itu hubungan, saudara. Kenapa? Karena kita sama manusia juga sama kok. Justru yang tidak, segala sesuatu baik-baik saja, berdoa sama, itu biasanya sih nggak ada hubungannya itu. Kosong. Yang beneran hubungan, itu bisa sakit hati, saudara. Betul nggak sih? Atau cuma saya doang? Betul. Betul banget. Tapi satu ketika, nah ini dia nih ya. Pada saat kita ditanya apakah kita mau menggantungkan percaya saya sama dia apa enggak. Pada saat itu kita bilang iya. Walaupun kadang-kadang kita itu ya, sama kayak kita sama keluarga kita sakit hati, kita ini, kita itu, kita ini. Tapi waktu itu mengajarkan kepada kita pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Berjalan sama Tuhan, berjalan sama dia. Dan itu yang sangat berharga. Dan itu tidak bisa didapatkan dalam waktu yang singkat. Sehingga ketika itu mau datang, gimana nih? Udah lalu percaya aja sama dia. Nggak bisa, saudara. Lu mau paksa, tarik-tarik, nggak bisa. Jadi saat ini waktunya. Cari pengalaman sebanyak-banyaknya dengan Tuhan. Baik itu di dalam senang, susah, ya kan? Kalau merit kan gitu ya, merit ya. Dalam senang dan susah, ya kan? Kita ini sering kali dinina-bobokkan dengan gereja. Itu semua pengalaman yang indah-indah. Ya kan? Ya kali lihat. Oh ikut Tuhan jadi kepala. Lu belum pernah rasa jadi kayak siapa namanya? Si Yusuf. Lu belum pernah rasa jadi gembala. Masih sempat gak sih cerita ya? Jadi gembala itu gembala itu udah paling rendah itu. Itu adalah pekerjaan yang paling rendah. Waktu si Yusuf datang ke Mesir, Yusuf bilang sama waktu saudara-saudaranya mau datang kan, Yusuf bilang Yakub sama abang-abang mau datang kan, Yusuf bilang sama Yakub dengan abang-abang, kalau nanti ditanya sama orang Mesir, kerjaan kalian apa? Bilang kerjaan kalian gembala. Kenapa? Supaya kalian nggak tinggal dekat sama orang Mesir. Kalian dikasih jauh sono tuh tinggal. Kenapa? Gembala tuh bau, ya kan? Iyalah dia coba ya nih dekat-dekat sama kambing, bau nggak? Nah, coba kalau tinggal lamaan dikit sama kambing, baunya sama.
Mudah-mudahan mukanya enggak, tapi baunya sama. Sekarang kan, ya bayangin ya, itu nggak disuka. Kita lihat, oke, itu satu contoh ya. Contoh yang lain. Dari Yakub punya anak kesayangan siapa? Yusuf kan? Yang jadi gembala yang mana? Enggak, Yusuf nggak jadi gembala. Yang jadi gembala yang nggak itu kan abang-abangnya kan? Makanya kenapa Yusuf disuruh bawa makanan kasih abang-abangnya? Dia nggak jadi gembala. Dia mah enak-enakan di rumah, pakai jubah yang bagus, tinggal sama orang tuanya. Yang nggak enak jadi gembala. Daud gembala kan? Coba waktu pada saat pesta si Samuel datang, dia tanya, mana anaknya? Semua datang kecuali Daud kan? Ini cuma segini nih anakmu kan? Tuhan bilang, bukan yang ini. Oh berarti masih ada satu lagi. Anak mana? Oh iya, gue masih punya satu anak lagi. Coba panggil loh, soalnya dia lagi gembala. Nggak dikenal saudara. Dan Yesus memilih untuk jadi gembala. Kita sekarang bilang, oh gembala, Tuhan adalah gembalaku. Lu nggak kenal aja gembala atau kayak gimana? Kalau kenal nih, bau banget ini. Gembala itu bukan hal yang membanggakan, itu memalukan. Jadi bagaimana caranya mau bisa kenal? Itu kenal itu butuh waktu, nggak semudah itu. Dan kita perlu ada experience, harus ada pengalaman, ya kan? Supaya kayak apa sih namanya? Salomo kan? Wah, dia bilang katanya apa? Di akhir pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Usaha menjaring angin. Kita bilang situ enak. Istri udah 1000, uang banyak. Katanya aku tidak menutup mataku untuk melihat apapun. Ya lu bilang semuanya sia-sia. Kan sini belum. Ya kan? Tapi pengalaman itulah yang memberikan kepada dia bisa mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Itulah pengalaman. Oh sudah hidup di luar daripada Tuhan dan merasakan bahwa sia-sia. Itulah yang dipikir oleh anak yang bungsu. Kenapa anak bungsu ini pulang? Karena dia tahu tinggal di rumah bapaknya, gue jadi hamba aja masih jauh lebih enak. Ya kan? Daripada tinggal di luar. Dan saya memutuskan untuk pulang. Nah, waktu pulang gimana bapaknya? Bapak usir? Enggak. Anak saya pulang. Yang repot yang mana? Yang sulung. Yang sulung bilang, ini anak udah pakai uangnya untuk melacur. Ya kan? Untuk pakai sama wanita-wanita pelacur. Datang pulang enak-enakan. Emang dia tahu anaknya itu keluar pakai uang untuk bermain sama pelacur? Enggak tahu, dia kan enggak ikut. Terus kenapa dia bisa ngomong begitu? Karena di dalam pikirannya, kalau gue jadi adik gue bikin itu. Jadi sebenarnya, ini yang tua ini sama aja sama adiknya, cuma dia nggak berani aja, pengecut aja dia mau ngambil keputusan. Tapi adiknya yang sudah merasakan segala sesuatunya itu, tahu satu hal. Di rumah bapakku, terlepas dari segala sesuatu kesulitan, kepenatan, pergumulan, jauh lebih enak dan lebih nikmat. Dan dia bisa bilang, segala sesuatu sia-sia. Jadi saudara, pelajarannya di ayat yang terakhir katanya apa? Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Waktunya sekarang adalah untuk bersiap untuk kenal Tuhan. Karena gini, jangan-jangan Tuhan yang Anda mau ikuti sebenarnya Anda nggak suka sama dia gitu loh. Terus Anda berpikir bahwa semua orang suka kok. Ya kayaknya saya suka. Kita nggak kenal. Jadi pada saat kita mungkin belajar firman Tuhan, belajar bukan untuk supaya apa ya?
Bukan untuk supaya kita, wah kita bisa ini, kita bisa itu. No, supaya kenal, ini Tuhan kita ini Tuhan yang seperti apa sih? Tuhan yang saya bisa percaya atau enggak? Tuhan yang saya bisa gantungkan hidup saya atau enggak? Dan itu saudara, itu memerlukan kekecewaan. Itu berat itu. Karena kenapa? Karena apa yang saya inginkan sama yang Tuhan inginkan itu beda. Dan itu yang jadi perkelahian antara saya dengan anak saya kan. Kita maunya dia kayak begini, kok kenapa sih ini dia begini terus gitu kan. Udah deh, gue hukum aja nih. Kan itu kan. Kita di posisi si anak nih. Ya kan? Kita bilang nih bapak gue kayak gini amat gitu kan. Nanti kalau gue tua nih, gue jadi orang tua, gak bakalan gue kayak begitu. Lihat aja tunggu, begitu tua sama persis. Iya kan? Sama persis. Adik saya gitu kan. Sia-sia. Jadi pengalaman waktu bersama itu yang kita bisa mengenal. Kan kita jadi kenal dong. Pada saat kita berkelahi kita jadi tahu, oh ini kalau lagi emosi nih, kalau lagi belum makan kayak begini nih. Bawaannya uring-uringan. Kita kenal. Dan pengenalan itu butuh waktu, dan dari pengenalan itulah kita bisa dekat. Jadi kedekatan itu butuh waktu. Butuh minyak. Dan gak bisa dikarbit. Jadi kalau kita gak mulai dari sekarang, nanti pada saat waktunya, kita pun tidak akan mau percaya. Kenapa? Karena kita gak dekat. Gak bisa kita dipaksa untuk percaya, gak bisa. Jadi ada dua. Saya percaya sama dia karena saya kenal dia. Itu betul ya? Yang kedua adalah saya nggak percaya sama dia karena saya kenal dia. Mengerti nggak? Saya nggak percaya sama dia karena saya kenal dia. Tapi yang pasti di antara dua itu, ya kan, saya kenal dia, makanya saya nggak percaya sama dia. Nggak bakalan gue pinjemin duit. Karena gue kenal, pasti nggak balik, gitu kan? Jadi poinnya adalah mau kita percaya atau enggak, Anda harus kenal. Sekarang kenali Tuhan Anda, kenali Tuhan kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan. Kita mau percaya sama dia atau kita tidak mau percaya sama dia. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami menyadari akan masalah yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Kesulitan yang kami hadapi dan hubungan dengan Tuhan yang naik turun, penuh suka dan duka. Tapi biarlah hubungan kami dengan Tuhan adalah hubungan yang jujur. Hubungan yang apa adanya. Hubungan ketika kami bergumul dengan Tuhan, ketika kami kecewa dengan Tuhan, bahkan ketika kami marah kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi suatu hal yang nyata, sesuatu hal yang jujur yang kami limpahkan, yang kami ungkapkan kepada Tuhan. Karena hanya dengan itulah hubungan kami hari demi hari akan menjadi lebih dekat. Tuhan, kami tidak bisa 100% mengerti akan maksud Tuhan, mengerti akan keinginan Tuhan kepada kami. Tapi biarlah di dalam kehidupan kami hari demi hari, karena Engkau mengasihi kami, Engkaulah yang bertindak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Jaga dan lindungi kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap senantiasa berada di dalam lingkup kasih karunia Tuhan. Dan dipersiapkan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.